Selamat malam pemirsa. Berbagai reaksi masyarakat mengenai ditetapkannya mantan Ketua Umum DPD Demokrat Anas Urbaningrum menjadi tersangka disikapi dengan cara yang berbeda-beda. Di Bandung, Jawa Barat, sejumlah aktivis mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Bandung menggunduli kepalanya hingga pelontos. Sejumlah mahasiswa ini menggunduli kepalanya sebagai ungkapan rasa syukur setelah Anas ditetapkan sebagai tersangka. Rencananya potongan rambut ini akan dikirim ke KPK di Jakarta. Menurut mahasiswa, selain rasa syukur, aksi potong rambut ini sebagai bentuk simbol perlawanan mahasiswa terhadap koruptor. Selain diikuti mahasiswa, para aktivis ini juga mempersilahkan warga dan wisatawan yang melalui gedung sate saat aksi berlangsung turut melakukan hal serupa. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tidak hanya dikerumuni oleh para loyalis dan simpatisan saat memenuhi panggilan KPK. Ia juga mendapat hadiah tali yang ini saja berkaitan dengan statement dari Anas Urbaningrum yang siap digantung di Monas. Dan juga Anas sempat dilempari telur oleh seseorang dan mengenai kepalanya. Kedatangan Anas Urbaningrum, tersangka kasus dugaan suap proyek Hambalang di depan kantor KPK Jumat siang sudah ditunggu puluhan orang. Mereka tidak hanya para wartawan yang sudah menunggu sejak pagi, tapi juga simpatisan mantan Ketua Umum HMI ini. Bahkan sejak dari kediamannya di Duren Sawit, Jakarta Timur, belasan loyalisnya ikut mendampingi. Namun di kantor KPK, ia sudah ditunggu seseorang yang ingin mengingatkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini. Seorang pria setengah baya membawa tali yang siap dililitkan di leher dan berniat menghadiahkan pada Anas. Sayangnya sang pria tidak bisa menembus barikade yang mengawal Anas masuk ruang penyidik kantor KPK. Tujuan memberi hadiah ini untuk mengingatkan pernyataan Anas saat diperiksa sebagai saksi awal tahun lalu. Mas Anas yakin di situ nggak ada indikasi korupsi, Mas? Yakin, ya, yakin. Rp1 saja Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas. Usai diperiksa, Anas yang masih ditempeli para loyalis menyempatkan diri memberi keterangan pada puluhan wartawan. Namun, usai menemui wartawan saat menuju mobil tahanan KPK, seseorang melempari Anas dengan telur sehingga mengenai kepalanya. Sang pelempar pun langsung dikejar sehingga suasana pun riuh menjelang Anas naik mobil tahanan KPK. Belum diketahui identitasnya, polisi dengan mudah menangkap si pelempar telur. Meski Anas dikelilingi para pendukungnya, yang anti Anas pun masih sempat menyelip di tengah keriuhan massa. Tim Liputan SCTV melaporkan dari Jakarta. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tidak hanya dikerumuni oleh para loyalis dan simpatisan saat memenuhi panggilan KPK. Ia juga mendapat hadiah tali yang ini saja berkaitan dengan statement dari Anas Urbaningrum yang siap digantung di Monas. Dan juga Anas sempat dilempari telur oleh seseorang dan mengenai kepalanya. Kedatangan Anas Urbaningrum, tersangka kasus dugaan suap proyek Hambalang di depan kantor KPK Jumat siang sudah ditunggu puluhan orang. Mereka tidak hanya para wartawan yang sudah menunggu sejak pagi, tapi juga simpatisan mantan Ketua Umum HMI ini. Bahkan sejak dari kediamannya di Duren Sawit, Jakarta Timur, belasan loyalisnya ikut mendampingi. Namun di kantor KPK, ia sudah ditunggu seseorang yang ingin mengingatkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini. Seorang pria setengah baya membawa tali yang siap dililitkan di leher dan berniat menghadiahkan pada Anas. Sayangnya sang pria tidak bisa menembus barikade yang mengawal Anas masuk ruang penyidik kantor KPK. Tujuan memberi hadiah ini untuk mengingatkan pernyataan Anas saat diperiksa sebagai saksi awal tahun lalu. Mas Anas yakin di situ nggak ada indikasi korupsi, Mas? Yakin, ya, yakin. Rp1 saja Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas. Usai diperiksa, Anas yang masih ditempeli para loyalis menyempatkan diri memberi keterangan pada puluhan wartawan. Namun, usai menemui wartawan saat menuju mobil tahanan KPK, seseorang melempari Anas dengan telur sehingga mengenai kepalanya. Sang pelempar pun langsung dikejar sehingga suasana pun riuh menjelang Anas naik mobil tahanan KPK. Belum diketahui identitasnya, polisi dengan mudah menangkap si pelempar telur. Meski Anas dikelilingi para pendukungnya, yang anti Anas pun masih sempat menyelip di tengah keriuhan massa. Tim Liputan SCTV melaporkan dari Jakarta. Senang sekali Anda masih bersama kami dan saya masih bersama dengan Mas Anas Urbaningrum. Mas Anas, kita masuk di halaman terakhir. Halaman terakhir. Dari wawancara ini. Tutup buku ini ya. Hampir mau tutup buku. Ya kan, ini halaman terakhir dulu kita elaborasi. Ya.
Mas, Anda ini berhenti jadi ketua umum Partai Demokrat, titik, atau Anda juga berhenti dari kader Demokrat? Saya masih pegang KTA. Jadi Anda masih kader? Ya, anggota lah kira-kira. Anggota? Ya. Jadi Anda... KTA saya belum saya kembalikan. Jadi saya masih pegang KTA sekarang. Anda masih akan pegang KTA itu atau Anda akan kembalikan? Nantilah itu kan tidak terlalu penting. Yang penting kan sekarang fokus untuk melakukan pembelaan hukum. Tapi langkah Anda ini dianggap memprovokasi banyak kader di daerah-daerah. Anda bisa mempertanggungjawabkan itu? Kok memprovokasi? Ada yang mundur, ada yang riza, ada yang berhenti dari jabatannya, ada yang keluar dari Demokrat. Justru saya menyarankan, meminta pada teman-teman kader, teman-teman sahabat-sahabat saya untuk tenang, ya, jernih, jangan emosional. Itu yang saya sampaikan, jangan ngambil keputusan yang emosional, karena Partai Demokrat itu ya partai kita. Begitu. Itu yang saya sampaikan, bahwa kemudian ada yang mundur, ya kan, ada yang merasa ingin ada pilihan yang lain, itu kan memang pilihan yang bebas dan merdeka, tidak bisa dipaksa juga. Tapi Anas sendiri tidak pernah mengarahkan, ya? Oh tidak, justru yang saya sampaikan itu kepada teman-teman. Kalau saya sampaikan yang lain seperti diarahkan keluar, ya saya kira ceritanya beda sama sekali. Masyarakat Indonesia menyaksikan rumah Anda ini selama 4 hari terakhir ini, banyak kehadiran masyarakat, simpatisan, teman-teman dari HMI, terus teman-teman dari Partai Demokrat, bahkan tokoh-tokoh. Anda rencanakan ini? Ya tidaklah, masa direncanakan. Orang datang silaturahim, menjenguk temannya, sahabatnya yang menurut mereka sedang menghadapi musibah, itu kan memang dianjurkan silaturahim. Itu sebetulnya kelanjutan dari ilmu mari bergaul saja itu kan. Mari bergaul, ya? Iya, ilmu mari bergaul itu kan ya selama ini kan rajin silaturahim. Anas anak gaul, ya? Banyak sahabat, kan begitu ketika. Itu efek dari sering bergaul selama ini? Iya kan memang namanya ya kan saya bekas aktivis, saya politisi, tentu salah satu modal jadi politisi itu ya ilmu mari bergaul. Kalau politisi tidak pakai ilmu mari bergaul, ya bukan politisi namanya. Mas Anas, tapi kedatangan tokoh-tokoh itu dianggap sebagai mengaburkan upaya penegakan hukum. Apa komentar Anda? Saya kira beda, itu kamar yang berbeda kan. Itu kamar simpati, kamar persahabatan, kamar persaudaraan. Itu beda dengan kamar penegakan hukum. Tidak ada yang tidak setuju penegakan hukum. Jadi Anas tidak sedang menggalang kekuatan, ya? Anas tidak punya kekuatan kok menggalang kekuatan. Anas kan di rumah saja ini. Kalau Pak Putra datang bersama teman-teman ngopi, kan cerita-cerita, ya kan itu hal yang lumrah saja gitu. Tidak aneh gitu loh. Bukan hal yang ganjil kalau teman-teman saya pada datang ke sini, apakah dari Demokrat atau yang bukan dari Demokrat. Tapi juga ada banyak juga yang telepon atau SMS, Mas saya belum bisa jenguk, belum bisa datang, karena banyak kamera, nanti bisa disalahpahami kedatangan saya. Ya banyak juga yang seperti itu. Lebih banyak yang begitu, tetapi ya tidak apa-apa. Lebih banyak yang begitu, ya? Iya. Takut image-nya terganggu, ya? Ya barangkali. Oke, Mas Anas, saya akan mengakhiri tutup buku ini dengan saya harus bertanya ke Mas Anas. Masih ingat nggak statement Mas Anas tentang gantung Anas di Monas? Ingat dong. Masih ingat, ya? Sangat ingat. Dalam konteks ini, iya, Mas Anas mau bilang apa? Iya, itu statement yang menegaskan keyakinan saya bahwa memang Anas itu tidak ada urusan dengan Hambalang. 1 rupiah pun? Yakin. Kan saya diajarkan begini oleh orang tua saya. Berpikir dulu baru bicara. Jangan bicara dulu baru berpikir.
Jadi Anda sudah berpikir, sudah melihat tidak ada bukti-bukti, baru Anda memberikan jaminan. Berpikir, yakin, baru bicara begitu. Itu ajarannya begitu. Saya tidak tahu. Itu menurut saya sih masih relevan dan terus relevan. Jadi dengan status tersangka ini, konteks itu Anda masih pegang bahwa keyakinan Anda dengan menggambarkan bahwa di Monas pun siap. Gitu ya? Yakin. Ya. Yakin. Yakin. Okay. Sangat yakin. Baik, Mas Anas, terima kasih waktunya untuk Prime Time News Metro TV. Prime Time ini serius banget Pak Putra ini. Terima kasih Mas Anas. Terima kasih. Ya, pemirsa, di awal kebersamaan kita pagi ini, kita sudah membahas status terkini yang disandang Anas Urbaningrum, yaitu sebagai tersangka dalam kasus proyek Hambalang. Ya, dipastikan selama akhir pekan ini, Ketua Umum Partai Demokrat ini akan menjadi pembahasan di berbagai media massa, baik media cetak maupun elektronik. Betul. Mantan maksud kami ya. Betul. Nggak cuma itu, penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus korupsi juga jadi pembahasan utama di dunia maya. Ya, berbagai media jejaring sosial menjadi tempat berbagai ungkapan simpati hingga cercaan yang ditujukan kepada Anas Urbaningrum. Monumen Nasional atau biasa disebut Monas merupakan salah satu kebanggaan warga Jakarta. Namun dalam 24 jam terakhir ini, bangunan yang berada di jantung ibu kota negara Republik Indonesia ini justru disandingkan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Seperti yang terlihat di media sosial Facebook, banyak status yang menyinggung soal status Anas sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Seolah mereka ingin mengingatkan kembali pernyataan Anas ketika ditanya soal kemungkinan ia terlibat korupsi. Ada indikasi korupsi Mas? Yakin, ya, yakin. Rp1 saja Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas. Kritikan pedas terhadap Anas dilontarkan di Facebook. Sekaligus mengaitkannya dengan tantangan Anas untuk digantung di Monas manakala ia terbukti tersangkut kasus korupsi. Termasuk seorang wartawan yang menulis statusnya meminta izin kepada Gubernur DKI Jakarta agar boleh mengambil visual eksekusi dari salah satu gedung di Silang Monas. Bahkan ada pula yang menyertakan gambar tali gantungan. Ada pula yang memberikan perhitungan berapa panjang tali yang dibutuhkan untuk menggantung. Demikian pula dengan ukuran panggung tempat eksekusi. Tidak hanya di Facebook, lewat Twitter pun, para pengguna berlomba-lomba memberikan tanggapan soal Anas. Lihat saja hasil posting ini. Katanya, biasanya orang berkumpul di rumah orang yang kemalingan. Tapi kali ini, orang-orang justru berkumpul di rumah sang maling. Namun dari sekian banyak kecaman dan sindiran yang ditujukan kepada Ketua Umum Partai Demokrat, ada pula yang menyatakan simpati mereka. Paling tidak mereka mengingatkan akan asas praduga tak bersalah. Mereka mengajak kita untuk bersabar selama proses hukum berjalan. Ya, apapun bahasan tentang Anas Urbaningrum, ada hal penting yang kiranya menjadi catatan bagi kita, yakni sebaiknya kita jangan mengumbar sumpah. Seperti yang ditulis seorang pengguna internet, mulutmu harimaumu. Tim Liputan RCTI melaporkan.